Mohon maaf izin bertanya Bapak. Di zaman sekarang sudah banyak kayak paham-paham yang baru muncul, kayak paham-paham itu Pak ya, sebelah itu ya. Saya nggak menyebutkan itunya. Itu bagaimana cara kita sebagai santri-santri Mbah Hasyim menyikapi dan menghadapi agar kita tidak goyah dan ikut dalam aliran paham tersebut. Terima kasih. Nama saya Diani Aridya Siwidiatni dari manajemen C, mahasiswa baru 2022. Izin bertanya nih Pak, bagaimana caranya menanamkan sifat tasawuf tawazun dalam kehidupan sehari-hari? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang kedua ya, bagaimana cara menanamkan sikap tawazun tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nurutomo dari PGSD 21A. Di sini saya mau bertanya terkait dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Kan aliran Ahlussunnah wal Jamaah kan ormas-ormas yang mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah itu kan banyak, bukan hanya NU. Kan wonten Muhammadiyah, Al-Khairah, terus wonten Nahdlatul Wathon. Itu kan banyak yang mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan cara berpikir antara ormas satu dan ormas lainnya itu kan ada perbedaan. Ada cara berpikir mungkin, atau cara sholatnya kan ada yang berbeda-beda ya. Pertanyaanku loh, ormas-ormas yang benar-benar mengikuti aliran Ahlussunnah wal Jamaah itu dasbun nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Maulana Putri dari PGSD 21A. Jadi sebelumnya saya izin bertanya Pak. Kalau teman-teman tadi kan bertanya seputar aswaja. Tadi Bapak sempat membahas terkait kepenulisan. Saya kan backgroundnya itu juga di kepenulisan Pak. Jadi saya berminat tanya ke arah situ. Jadi sebelumnya saya ingin tanya kepada jenengan sebagai motivasi saya sama teman-teman. Untuk dari awalnya Bapak terjun ke kepenulisan itu, motivasi awalnya itu apa Pak? Gitu. Sama pertama kali belajarnya tuh dalam pendidikan dimulai dari sekolah formal atau apa gitu Pak? Iya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini yang 3 itu seputar faham ya. Ya. Yang pertama, kedua, ketiga itu hampir sama, seputar faham aswaja. Bagaimana menjadi tawasud, tawazun, i'tidal, tasamu, dan kemudian bagaimana menyikapi faham-faham sebelah gitu. Sebelah mana itu tadi yang nanya? Saudara anak-anak, ya, al-ilmu minad-din. Katanya seorang ulama mengatakan al-ilmu minad-din. Belajar ilmu agama adalah minad-dini, daripada atau menunjukkan kebagusan, kesempurnaan ilmu. Al-ilmu minad-din. Belajar ilmu agama atau ilmu agama seseorang itu adalah menunjukkan kualitas keagamaan seseorang atau keberagamaan seseorang. Maka fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kata sang ulama ini, ada yang mengatakan ini ucapan Nabi. Karenanya kalian kalau bisa belajar agama itu atau belajar ilmu agama itu harus milih-milih guru yang tepat. Karena salah milih guru agama akan mempengaruhi kualitas keberagamaan Anda. Nah, dalam hal ini pentingnya kita belajar aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya aswaja NU.
Aswaja NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu karena ya di luar sana seperti yang ditanyakan penanya pertama, banyak orang yang mengklaim dirinya Aswaja, tapi mereka beda dengan Aswaja NU. Salafi Wahabi, pernah dengar ya? Yang anti maulid, anti tawassul, anti acara hall, itu ngakunya Aswaja, tapi Aswajanya beda dengan Aswaja NU. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Wahabiyah. Nah, ISIS, pernah dengar istilah ISIS ya? ISIS itu gampang sekali mengkafirkan orang, bahkan menghalalkan darah orang. Itu ngakunya ya Aswaja. Cuma Aswajanya beda dengan kita. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Isisiyah, yang bangsa ISIS. Nah, lalu bagaimana kita supaya bisa menjadi Aswaja NU dengan sungguh-sungguh, yang mengamalkan tadi yang ditanyakan oleh mbaknya tadi, punya sikap tawasud, punya sikap tawazun, punya sikap i'tidal, punya sikap toleran atau tasamuh, menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, amaliyah wa harokah, baik amaliyah maupun gerakannya, itu harus dimulai dari fikroh. Harus dimulai dari apa? Fikroh. Fikroh itu pemikiran. Pemikirannya dulu harus Aswaja. Maka anak-anak, itu kenapa di kampus ini saya yakin oleh PCNU dan Pak Rektor beserta BPP, Anda semua begitu masuk pasti diajari tentang ke-NU-an, keaswajaan NU. Lah, walaupun berapa tadi? 4 mata kuliah ya? Ya, 8 SKS. Walaupun ini sudah diajarkan 4 mata kuliah atau 8 SKS, jangan pernah merasa cukup. Lanjutkan, kemudian Anda aktif. Kalau sudah masuk di kampus, nanti aktiflah di IPNU kalau dia laki-laki. Ini sudah masuk IPNU belum? Nah, ini Pak Rektor berarti harus diajaki masuk IPNU ini Pak. Ya, BKPT. Sudah. Kemudian IPPNU supaya nanti diperdalam. Tapi tidak cukup itu. Ditambah dengan belajar ngaji agama dari para kiai-kiai. Anda tolong perhatikan para kiai itu, bagaimana tolerannya, bagaimana berpikirnya tidak kaku. Lihatlah bagaimana ulama kita yang menghormati perbedaan. Saya kalau ditanya bagaimana kita bersikap dengan aliran Wahabi, ya Salafi termasuk yang lain itu, saya katakan kita tidak akan bersikap dengan seperti mereka. Kalau mereka dengan kita kan memusuhi, menganggap kita ini ahlul bid'ah wad dolalah. Ahlul bid'ah wad dolalah. Wis kono karepmu. Kalau kami melakukan satu amaliyah, kami ini orang NU pasti punya dalil. Lana a'maluna walakum a'malukum. Itu kalau orang NU. Kalau orang partai, lana partai tuna. Walakum apa? Partai tukum. Nah, kalau dia nanti mulai pilpres, lana capresuna, walakum capresukum. Kan begitu. Jadi kalau kita itu begitu. Apakah kita akan sama mengatakan mereka kafir dan sesat? Jawabannya tidak. Karena orang tasamuh, toleran, ya akan selalu menghargai perbedaan. Yang penting perkuat sisi ya pengetahuan Anda tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah NU. Apa intinya NU itu? Coba kalau dalam tadi 8 SKS yang Anda pelajari,
dalam hal tauhid kita itu pasti mengikuti Imam Asy'ari dan Imam siapa? Al-Maturidi. Dalam fikih kita mengikuti salah satu madzhab 4, tapi utamanya Imam Syafi'i. Dalam tasawuf kita mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaidi. Dalam kitab ini saya buat syair sederhana begini. Bil asy'aril kalamu wal maturidi wa bil ghazali wal junaidi faqtadi wal ta'khudan li qawli man yu'tamadu in syi'ta min arba'atin fatuhmadu wa habbadha Muhammad ibn Idris Imam Sya'bina ka khairil jalis. Bil asy'aril kalam wal maturidi. Dalam ilmu kalam, dalam ilmu tauhid, ikutilah Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Wa bil Ghazali wal Junaidi faqtadi. Dalam tasawuf, ikutilah Imam Ghazali dan Imam Junaidi. Bagaimana dalam fikih? Ikutilah salah satu madhab 4, ya utamanya pendapat Imam Syafi'i. Nah, anak-anak, maka saya berharap Anda semua ini yang muda-muda justru bisa menyebarkan faham, indahnya faham Aswaja NU. Karena saya memperhatikan yang terpapar paham-paham radikal di luar paham kita ini justru adalah para mahasiswa, pelajar-pelajar yang sekolah yang jurusannya bukan agama. Jurusannya manajemen teknik, jurusannya teknik industri, jurusannya komputer. Karena mereka, awam agama. Lalu belajar agamanya minal YouTubi wa minal Googli. Lah di Google ini dan di YouTube itu kan tergantung siapa yang paling banyak mensuplai informasi. Kalau Anda tidak percaya, contoh sekarang googling bagaimana hukum memperingati Maulid Nabi. Begitu di Google, di googling yang keluar itu pasti yang hukumnya bid'ah semua. Karena mereka yang memasukkan informasi itu. Sementara kita mungkin kalah banyak. Nah ini PR juga. Belum lagi hukum-hukum yang lain. Itulah kenapa kata saya, ilmu harus belajar dari kiai yang sanadnya jelas. Jangan sekedar dari minal Googli dan minal YouTubi. Nah terakhir, saya ingin menjawab pertanyaan mbaknya yang katanya menulis. Ya, bagaimana sejarahnya saya menulis? Saya menulis mulai betul-betul menulis dari sebuah buku ya, yang ya boleh dianggap buku rapi gitu. Sesungguhnya belum lama, baru 3 tahun yang lalu. Kalau sebelumnya menulis itu ya makalah gitu. Tapi saya berpikir begini, Mbak. Ya, saya menulis itu saya ingin menulis sesuatu yang belum ditulis orang gitu. Kalau Anda ingin menjadi penulis yang sukses, saran saya, tulislah sesuatu yang belum ditulis orang dan memiliki perbedaan. Itulah kenapa saya menulis. Misalnya tentang ini, belum ada orang menulis tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bahasa Arab selengkap ini. Bagaimana saya menceritakan Syekh Nawawi, tanah kelahirannya, masa kecilnya, bahkan al-a'raf wal-dzuruf allati ahatat bih, dan kondisi sosial yang meliputi beliau. Saya cerita detail. Buku-bukunya, legasinya bagi bangsa ini, peran-perannya bagi bangsa ini. Nah, kemudian saya tulis, kebetulan saya suka bernadham dalam bentuk banyak sastra, maka alhamdulillah buku ini sudah dicetak 5.000 lebih. Buku ini.
Ya begitu juga buku yang ini saya bercerita bagaimana ulama Indonesia berfatwa. Ini core keilmuan saya ya, sebenarnya saya itu bidang syariah. Saya karena kan ngaji fikih sama usul fikih, dan pengalaman saya di NU dan MUI di Komisi Fatwa saya tulis di sini jadi buku. Alhamdulillah ini ada 300 halaman. Kalau yang itu 260 sekian halaman. Nah, ada lagi buku saya cuman sudah habis, belum dicetak lagi. Ya, tentang juga usul fikih, dan yang keempat dalam proses, tapi belakangan saya sulit punya waktu untuk menulis karena keliling terus. Lah intinya begini, ya menulis itu kan pastinya saya juga membaca buku-buku orang ya. Orang yang mau menulis dengan baik, dia harus mau membaca tulisan orang, gitu intinya. Kalau dia mau membaca tulisan orang, kok tulisan ini bagus, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, sistematikanya, bahasanya. Saya misalnya melihat bagaimana guru saya menulis, Syekh Nawawi menulis, itu bahasanya mudah dipahami secara umum, maka saya ikuti. Tapi menulis itu, jangan pernah Anda mencoba menulis tanpa melakukan riset yang kuat. Betul saya menulis buku ini 8 bulan proses nulisnya. Tapi saya melakukan riset sebelum jadi buku ini kurang lebih 10 tahun. Ya, jadi risetnya 10 tahun baru ditulis. Nah, buku ini juga begitu. Saya risetnya 5 tahun lalu saya tulis. Bahkan ketika saya menulis buku ini, saya harus ke Belanda, ke Leiden 3 kali. Ya. Jadi sumber-sumber primer saya dapatkan dari kitab dari dalam dan luar negeri, lalu saya tulis dalam bahasa Arab. Nah, jadi begitu. Jadi lebih baik lambat tapi jadi bagus. Tapi ya saya juga tidak menganggap buku saya ini bagus sekali, karena pasti kalau dilihat banyak kekurangan. Tapi kata orang bijak, buku yang bagus itu yang dicetak, begitu kan? Karena buku yang bagus itu pokoknya yang dicetak dan kemudian dibaca orang, itu buku yang bagus. Kalau belum dicetak ya berarti belum bagus, berarti gitu. Terima kasih, itu saya jawab ya dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa.